Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Saudara sekalian, kitab dan manuskrip ini menerangkan secara jelas siapa sebenarnya Tuhan dan Nabi seorang kibin itu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Bahwa ada seorang kibin ketika ditanya di alam barzah, di alam kubur itu, man rabbuka? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Man nabiyuka? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Subhanallah. Nah. Dan ternyata ada kitabnya. Kitabnya ada Horengma, ternyata ya. Ada kitabnya. Nanti kita akan bacakan, kita akan tampilkan. Ada dua versi, yang satu versi manuskrip dan yang satu versi cetakan lama. Oke, langsung saja kita masuk ya pada materi Beb Sunan Watu Ganjel. Mari kita simak bersama-sama, dan ini bisa ditonton ya potongannya ini ya di YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim, ya. Dan mungkin nanti akan saya potong lagi khusus mengenai materinya, ya. Yang bongkar nabinya jadi Tuhan, subhanallah. Nah, yuk. Man rabbuka? Munkar Nakir tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Allah. Ketika ditanya di alam barzah, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawablah oleh kibin itu, Habibi Abdullah Ba'alawi. Nah, subhanallah. Lanjut. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bukan. Nanti kita ulas ya. Jadi katanya itu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawablah oleh kibin, Tuhanku adalah Habibi Abdullah Ba'alawi. Kemudian yang dimaksud di sini adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, padahal bukan. Tapi siapa? Nanti, tenang. Ya. Nah, lanjut. Dia jawab, ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Gemeter. Wah, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah, kalau kita melihat margomnya seorang ulama, seorang guru, ya, walaupun Allah, jazakallah khair Habibana, chat Mesuman ya. Nah, oke, siap. Terus kelebatan aja didoain, ya, udah dapat sir itu si laki-laki tersebut. Allah, dapat sir langsung. Sekelebatan. Kemudian fakirtu alaihi an yadribah, kata Habib Abdullah, aku takut. Dua malaikat ini bakal gebukin dia nih, nyeksa dia gara-gara jawabannya salah. Gara-gara jawaban salah. Ya. Lihat taghayyara hali. Karena itu wajahku itu berubah. Ya. Ucap takut cemas. Allah. Fanazala malakun minas sama wa qala lil malakain. Kemudian satu malaikat dari langit dan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir dan berkata kepada Munkar dan Nakir, si malaikat ini nih yang diutus nih, ya, malaikat nggak mungkin turun kalau nggak diutus sama Allah, betul? Malaikat turun, kemudian berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Idza qala lakuma Habibi Abdullah Ba'alwi, faqula lahu marhaban bik wa bihabibika Abdullah Ba'alwi." Allah, subhanallah. Jadi malaikat saja itu, malaikat. Ya, ketika seorang kibin ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka Habibi Abdullah Ba'alawi? Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi?" Tiba-tiba ada satu malaikat yang turun yang di atas perintah Allah
melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mendapati seseorang kibin yang ditanya, yang kalian pertanyakan itu tentang man rabbuka man nabiyuka, dan dia menjawab, Tuhan dan nabiku adalah Habibi Abdullah Ba'alawi, jangan disiksa. Ya, jangan disiksa, jangan. Karena Habibi Abdullah Ba'alawi itu adalah kekasih Allah. Luar biasa ya. Coba kita ulangi lagi. Ini nih, yang diutus nih, ya malaikat nggak mungkin turun kalau nggak diutus sama Allah, betul? Malaikat turun, kemudian apa berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Idza qala lakuma Habibi Abdullah Ba'alwi, faqula lahu marhaban bik wa bihabibika Abdullah Ba'alwi." Marhaban bik wa marhaban bi habibika Abdullah Ba'alawi. Jadi Munkar Nakir saja disuruh mengucapkan selamat datang kepada kibin yang ketika menjawab Habib siapa man rabbuka man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi, marhaban bika, kata malaikat Munkar dan Nakir kepada kibin itu, wa marhaban bi habibika Abdullah Ba'alawi. Subhanallah, jelas ini ajaran dukun, saudara. La ilaha illallah. Ajaran dukun itu mana ada ajaran seperti itu? Mana ada? Dan ada kitabnya lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kitabnya. Ceramahnya ada, kitabnya ada, lengkap sudah. Oke, lanjut. Dukun itu, ajaran dukun itu. Si malaikat itu berkata kepada malaikat Munkar Nakir, apabila dukun, si laki-laki tersebut, si laki-laki itu berkata kepadamu, Habibi Abdullah Ba'alwi, Nakir, kalian katakanlah kepada dia nih, si laki-laki, marhaban bika, selamat datang denganmu, wa bihabibika Abdullah Ba'alwi, dan dengan Habibmu, kekasihmu Abdullah Ba'alawi, lihada farihtu wa dhahiktu, dan karena ini nih aku tertawa dan tersenyum. Allah. Luar biasa. Subhanallah ya. Oke, coba nih ada manuskripnya ya. Manuskripnya ada. Fada'a radhiyallahu ta'ala anhu rabbahu an yatuba ilaih. Sebelumnya. Minha annahu ankara ala rajulin bi Makkah al-Musyarrafah. Syurba khamrin faqala lahu ana rajulun khayyat asta'inu bidzalika ala san'ati. Kemudian wa hasunata wa aghnahullah. Oke. Jadi ceritanya panjang sebenarnya ini. Ya. Ini. Jadi di antara garamah yang dimiliki oleh Habib, ini bukan Abdullah Al-Haddad, bukan. Tapi ini nih. Abdullah bin Alwi ibn al-Faqihil Muqaddam. Nah, kelihatan ya? Abdullah bin Alwi ibn al-Faqih ibn al-Ustazil A'zam al-Faqihil Muqaddam radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, itu. Jadi bukan biografi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan. Jadi di antara garamah yang dimiliki oleh cucu Faqihil Muqaddam, ini cucu ini, karena Abdullah bin Alwi ibn al-Faqihil Muqaddam, cucu dari Faqihil Muqaddam itu memiliki banyak garamah, ya, Bahkan di sini oleh Habib Abdurrahman As-Saqaf dikatakan ittafaqa jami'ul arifina anna Syekh Abdullah bin Alwi baqiyatul mujtahidin. Subhanallah. Jadi pengakuan dari Habib Abdurrahman As-Saqaf, beliau menyatakan bahwa semua ahli ma'rifat itu sepakat bahwasannya Habib Abdullah bin Alwi ibn al-Faqihil Muqaddam itu adalah sisanya para mujtahid mutlak. Uli tasrifi wa syuhudi wa tamkin. Di mana mereka itu memiliki tasrif, pengaturan, bisa mengatur.
bumi ini, alam semesta ini, wasyuhud, yang memiliki saksi, watamkin, memiliki kekokohan, walahu radhiyallahu taala anhu karamatun zahirah. Dia ini memiliki garamah yang nyata, wa khawarik mutawatirah, khawarikul adat, yang sudah mutawatir. Ma kaunihi asyaddan nasi laha kitmana, padahal beliau itu adalah orang yang sangat menutup-nutupi garamah yang beliau miliki. Wa agalluhum laha bayana, dan beliau paling sedikit menjelaskan tentang garamah. Illa ma zahara an ghalabatin mazkurah, kecuali munculnya itu ya atas dasar ketidaksengajaan. Aw hajatin aw darurah, atau karena suatu kebutuhan atau suatu darurat. Wa kana yakrahu an tunsabalahu karama, beliau itu tidak suka untuk sebuah garamah itu dinasabkan, dinisbatkan, disandarkan kepada beliau. Au yudhiru lil awami lidzalika alamatan, atau beliau itu tidak menunjukkan tanda-tanda garamah kepada orang-orang awam. Wa qad dzakara fil jawhari syafaf, dan seterusnya ya. Oke. Lalu ini ceritanya begini, secara lengkap ini ya. Subhanallah ya. Di antaranya adalah, saya terjemahkan ke Indonesia ya. Di antaranya ada seorang laki-laki yang diingkari oleh Habib ini. Dan laki-laki ini berada di Mekah, di mana laki-laki ini suka meminum khamr. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi, saya ini hanya sekedar tukang jahit, di mana saya itu meminum khamr lantaran untuk membantu pekerjaan saya. Nah, lalu Habib itu bilang, kalaulah Allah Ta'ala itu membuatmu kaya. Ketika Allah Ta'ala itu membuatmu kaya, apakah engkau mau berjanji kepadaku untuk kembali atau tidak lagi untuk meminum khamar? Faqala na'am, ya. Fada'a radhiyallahu ta'ala anhu rabbahu an yatuba ilaih. Maka Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaubatkan kibin itu. Wa an yughniyahu anhu, dan melepaskan atau menanamkan ketidakbutuhan kepada khamr. Fataba. Nah, ini karena ini wali ya, wali gutub, sehingga beliau ya doanya langsung diijabah begitu. Fataba, langsung taubat itu. Wa hasunat taubatuhu, dan taubatnya baik. Wa aghnahullahu wa ahadahu salasa layalin. Kemudian dia itu dijadikan orang yang kaya oleh Allah Ta'ala karena lantaran doanya Habib tadi itu. Dan memberikan janji atau berjanji kepada Habib itu dalam 3 malam itu jangan sampai membatalkan taubatnya. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi itu melihat seolah-olah ada yang berkata. Jadi suara tanpa rupa ya. Suara tanpa rupa. Katanya apa? Akhfiru wal fulan fi maka mahalli kaza maddal basar. Wa man shalla alaih ghafara lahu. Saya ada orang yang ini nggak tahu mimpi nggak tahu apa ya. Nggak tahu mimpi nggak tahu apa ini. Saya sedang menggali. Dan fulan itu ternyata ada di tempat yang jauh, terlihat oleh saya, karena dia sudah meninggal begitu kan. Maka barang siapa yang menyolati fulan ini yang barusan meninggal, maka akan diampuni dosanya. Fastaiqat, maka Habib Abdullah Ba'lawi ini bangun. Fastaiqat, oh berarti mimpi ini ya, mimpi ini. Fastaiqat, bangun tidur ini, bangun tidur, bukan kasyaf, bukan. Ini bangun tidur ini. Wasala anhu, terus bertanya kepada orang yang tadi di awal tadi, orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata faida huwa qad mata fasalla alaih. Ternyata dia ini sudah mati. Jadi tukang jahit yang tadi diceritakan itu sudah mati ternyata. Enggak mimpi basah, bukan. Di patroli. Fasalla alaih.
maka kemudian Habib Abdullah bin Alwi Ba'lawi itu menyolati Kibin yang tukang jahit itu, yang awalnya itu adalah tukang mabok. Nah, di sini dibuang ceritanya. Karena mungkin ya nggak cocok begitu kan dengan selera mereka, sehingga dibuang di sini tuh. Saya kasih tanda tuh. Nah, di sini ada tuh kan. Footnote. Nih, satu. Nah, fi hadzal maudi' minal asl hikayatun qasiratun hudifat min hadhihi tab'ah. Di lokasi ini dari manuskripnya itu ada kisah yang pendek yang sengaja dibuang di sini, dibuang ini. Tahrif begitu ya. Kurang bagus ceritanya, makanya dipotong. Waduh, bagus padahal ceritanya itu Beb CK. Makanya kita buka di kenapa dibuang? Wah iya, karena nanti dianggap khurafat. Nah, lengkapnya ada di sini. Saya temukan di manuskripnya, ada di sini ya. Ada di delete itu sengaja itu. Terus juga ada di cetakan yang lama. Mana tadi tuh? Nah, di sini ada juga nih. Ini cetakan yang lama nih. Terus saya nggak begitu jelas menurut. Nah, ya. Disensor, betul Pak Patroli. Nah, terus ceritanya gimana? Begini ceritanya. Wa minha anna rajulan ansyada abiyatan tata'allaqu bil ba'tsi wal hisab. Kemudian diantaranya itu garomahnya, ada seorang laki-laki yang dia itu membacakan puisi yang berkaitan dengan hari aman ya. Lanjut, kita lanjut. Terus, mana tadi? Ada seorang laki-laki, saya terjemahkan saja biar enak. Ada seorang laki-laki yang membacakan beberapa bait syair yang berhubungan dengan hari kebangkitan dan hari hisab. Kemudian Habib Abdullah Ba'lawi itu tawajud. Jadi langsung pusing. Atau memiliki rasa syauq, kerinduan yang tinggi. Kemudian beliau jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Maka ketika beliau itu bangun dari pingsannya, dia mengatakan kepada laki-laki itu, udah ulangi itu. Bait-bait syair yang kamu bacakan itu ulangi, bacakan lagi. Maka sang laki-laki itu ya, oh ya boleh, menjawab dia itu, laki-laki tadi itu menjawab, boleh. Tapi dengan syarat engkau itu harus menjamin surga. Oke. Faqala laysa dzalika ilayya. Maka beliau mengatakan, Habib Abdullah Ba'lawi ya, Abdullah bin Alwi Ba'lawi, itu menjawab, ya itu nggak bisa. Saya menjamin kepada kamu agar bisa masuk surga. Nggak bisa. Tapi utlub masyi'ta minal mal. Tapi kamu minta apa aja silahkan. Faqala rajul wa ma uridu illal jannah. Maka laki-laki itu berkata, ya saya nggak punya keinginan kecuali surga. Faqala in hasala lana syai'un. Apa ini? Waduh, jadi nggak jelas. Ma karihna. Ketika terjadi sesuatu ya tidak akan kami benci. Nah, kemudian Habib tersebut itu mendoakan agar kibinnya itu masuk surga. Maka fahasunat halur rajul, keadaan laki-laki itu menjadi baik. Wan taqala ila rahmatillah, kemudian matilah. Jadi ketika seseorang itu minta doa kepada Habib dan didoakan oleh Habibnya, mati. Yang didoakan itu nggak lama kemudian mati. Terus wasyai'ahu sahibu tarjamah wa hadara dafnahu. Nah, kemudian Habib Abdullah Ba'lawi itu mendatangi kibin itu dan menghadiri proses penguburan dari kibin itu. Ini jarang-jarang ini ada kibin yang dihadiri itu oleh kabibnya. Biasanya kan nggak ada. Biasanya nggak ada. Kabib ketika kibin meninggal dihadiri oleh kabibnya, itu jarang itu. Tapi ini ada nih kisahnya ini, tumben ini ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke.
Terus Habib itu wajalasa inda qabrihi. Habib itu duduk di sisi kuburan. Kan udah mati tuh, dikubur. Nah, terus duduk di sisi kuburan. Sesaat. Sesaat itu diam gitu duduk ya. Fataghayyara wajhuhu thumma dhahika wastabsyara. Pada awalnya itu berubah tuh. Berubah, rada gimana gitu, pusing. Nah, setelah pusing tiba-tiba ketawa sendiri, ketawa. Jadi ngelamun, terus tiba-tiba itu kelihatan pusing, terus setelah itu tertawa. Wastabsyar dan kelihatan gembira. Subhanallah. Allah. Terus Habib tadi itu ditanya, fasu'ila an dzalik. Habib itu ditanya, Habib Abdullah ditanya, "Beb, kamu kenapa duduk di sini ya ngelamun?" Terus tiba-tiba semacam kaget, nervous. Terus setelah itu tertawa dan kelihatan senang. Gelo meureun cenah. Oh, bukan, karena beliau adalah seorang wali kutub. Jangan begitu. Ya, wali kutub ini. Kita lanjut. Faqala, maka Habib itulah yang menjawab ya. Habib itu menjawab, "Innar rajul lamma sa'alahul malakani an rabbih." Maka Kibin lah, kita ini kan yang laki-laki, Kibin. Sesungguhnya Kibin yang barusan mati itu ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir an rabbih, tentang Tuhannya, malaikat Munkar Nakir bertanya kepada Kibin, "Ya Kibin, man rabbuka?" Faqala Syekhi Abdullah Ba'lawi, "Oh, Tuhan saya itu adalah Abdullah Ba'lawi." Hiji pertama. Faqala innar rajul, oke. Fata'ibtu lidzalik. Oh, makanya saya bingung, saya capek ini. Terus fasa'alahu aidan. Fasa'alahu aidan. Kemudian ditanya lagi tuh. Man rabbuka fa'ajaba bidzalika. Terus jawabnya sama. Man rabbuka? Abdullah bin Syekhi Abdullah Ba'lawi. Man nabiyuka? Syekhi Abdullah Ba'lawi. Ya kan? Terus fa'ajaba bidzalik. Sama, jawabannya sama. Ketika ditanya siapa nabimu, jawabannya adalah, "Oh, nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi." Siapa nabimu? Nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi. Nah, kemudian setelah itu ya, dua kali pertanyaan itu, maka jazakumullah khair katiron Habibana Putra Dayak. Terima kasih. Barakallahu fiikum wa fina ajmain. Terus setelah itu malaikat Munkar Nakir ya. Kalau di sini nggak sama kayak tadi tuh. Fagala marhaban bika wa bi syaikhika Abdullah Ba'lawi. Nah, jadi nggak ada tambahan tadi. Ada malaikat yang ngasih tahu ke Munkar Nakir. Kalau ada satu muridnya Habib yang ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian dia menjawab, Tuhan dan nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi, ya, biarkan. Ucapkan kepadanya marhaban bika wa bi syaikhika Abdullah Ba'lawi. Nah, ini langsung kalau di sini ya. Maka kata malaikat Munkar dan Nakir, marhaban bika, selamat datang wahai Kibin. Marhaban bika, selamat datang wahai Kibin. Wa marhaban bi syaikhika Abdullah Ba'lawi, dan selamat datang kepada gurumu yaitu Habib Abdullah Ba'lawi. Qala ba'duhum. Kemudian sebagian ulama itu berkomentar, hakadha yanbaghi an yakuna syekh. Begitulah guru. Seyogyanya seorang guru itu seperti itu. Mana tadi? Yahfadu muridahu hatta ba'da mautihi. Di mana dia ini ya bisa untuk menjaga muridnya meskipun setelah mati. Subhanallah, luar biasa ini. Ngeri. Jadi begitulah namanya guru ya.
Karena memang gurunya si Kibin ini adalah seorang wali, al-imamul mujtahidul mutlak baqiyatul mujtahidin. Ya kan? Karomahnya zahirah mutawatirah, sehingga wajar ketika memiliki seorang murid yang seorang Kibin itu, ketika memiliki seorang Kibin yang sudah mati, maka ketika dijawab, wahai Kibin, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Maka jawablah, Tuhan dan nabiku adalah Habib Abdullah Ba'lawi. Kemudian malaikat itu mengatakan, marhaban bika wa marhaban bi syekhika Abdullah Ba'lawi. Selamat datang wahai Kibin, selamat datang wahai Habib. Subhanallah. Jadi yang namanya guru itu seharusnya seperti itu. Nah, seorang guru itu bisa seperti itu. Jadi meskipun muridnya, Kibinnya itu sudah mati, tetapi mampu untuk menyelamatkan si murid meskipun gurunya itu masih hidup, dan meskipun muridnya itu sudah mati dan sudah ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, tapi mampu untuk diselamatkan oleh seorang Habib. Subhanallah. Luar biasa. Masyaallah. Jadi kitab ini apa sih judulnya itu? Saya ulangi, kitab ini adalah kitab Al-Mashra'ur Rawi, Pasir Tadim. Nah, hanya di sini, ya, dalam cetakan ini, nggak ada tuh dibuang ya, tadi itu. Nah, dibuang di sini. Karena memang, ceritanya itu sangat-sangat luar biasa begitu. Karena saking luar biasanya kisah tersebut, sehingga khawatir, malu begitu kan, sehingga dibuang dari sini. Tapi kalau di cetakan lama ada. Cetakan lama maupun manuskripnya itu ada tuh tadi. Nih, misalkan biar jelas ya. Saya ini kan. Saya zoom. Nih. Lama sa'alahul malakani an rabbihi faqala syekhi Abdullah Ba'lawi fata'ibtu lidhalik fasa'alahu aydan fa'ajaba bidhalik faqala marhaban bika wa syekhika Abdullah Ba'lawi. Ini ada kalau di versi cetakan lama, ada itu, ada. Cuman kalau di versi cetakan yang baru, dibuang. Jadi memang seperti itu kebiasaannya. Dan di manuskripnya pun ada. Di manuskripnya pun ada. Tuh sama. Ya, di manuskripnya ada fasa'alahul malakani. Ada yang dihapus, ada yang ditambah. Itulah, itu kreasi namanya, Kang Mimoy ya. Itu namanya kreasi. Jadi yang cocok dengan dirinya dihapus, yang cocok dengan dirinya nggak dihapus. Kalau yang nggak cocok dihapus. Dan itu sudah berulang kali. Dulu misalkan ketika kita itu mengulas tentang bagaimana garomah dari seorang Habib yang ketika sholat, tiba-tiba di dalam hatinya itu kerentek atau ingin, kerentek lagi. Terlintas dalam hatinya itu ingin haji, maka sajadahnya itu bisa terbang begitu kan. Kayak, atau seperti kisahnya Aladin. Jadi, sajadah Aladin. Nah, itu judulnya. Itu namanya Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Di sini pun dibuang. Di sini ya. Dari kitab ini pun dibuang. Ya, ini misalkan. Ini namanya, jazakumullah khair Habib Alder. Naam. Ini ada Habib Hasan ya, bin Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu ta'ala anhu. Nih, saya kasih tanda biar kelihatan. Nah, ya. Nih. Terus mana itu yang atasnya? Tuh. Nih, fi nafsika kadza wa kadza. Fi hadzal mawdi' min al-asl jumalun hudifat min hadhihi tab'ah. Di lokasi ini ya, itu terdapat beberapa jumlah yang sengaja dihapus dari cetakan ini, halaman 201 jilid 2 ini, Beb. Lifting it. Dan ini biasa. Nah, coba kita lihat bagaimana kisah asli yang tidak dibuang ya. Yang tidak dibuang. Siap, Habib Rian AJ. Nah. Oke.
Yang tidak dibuang, juz 2 ya. Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Ahmad ya, Ahmad. Hasan. Sedikit mengenai biografinya, jadi Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf itu saudaranya Umar Al-Muhzar ya. Kitab palsu, punya dukun pelaku punya dukun pelaku kesirikan. Ya betul. Kitabnya palsu, ajarannya dukun. Nah, seperti ini nih. Gimana coba? Udah ideal. Makanya sabar. Sabar guys, sabar. Sabar bos, sabar. Ya Allah, antum ini nggak sabar amat sih ingin mendengarkan garamah dari luhur antum, Beb. Ya Allah, subhanallah, na'am. Wa minha ma hakahu tilmidhuhu Syekh Abdurrahman Al-Khatib. Nih. Nih ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan nanti dibuka ya. Dibuka saja nanti. Cetakan yang lama, jangan cetakan yang baru. Kalau cetakan yang baru itu hilang, sengaja dihilangkan. Na'am. Di antara garamah yang dimiliki oleh Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf adalah yang diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khatib, qala ra'aituhu ya'bathu bi syai'in 'inda ibtida'i suhbati lahu. Di antara garamah yang dimiliki oleh Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf itu, saudaranya Umar Muhzar ini, adalah ketika Syekh Abdurrahman Al-Khatib sedang sowan kepada Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Kemudian terlihatlah oleh Syekh Abdurrahman ini, kakinya itu kayak, atau memegang sesuatu, itu nggak ada ininya. Nggak ada kepentingannya itu. Ya Abbas. Iseng gitu, iseng. Fawaqa'a fi qalbi syai'un min dzalik. Nah, terus yang namanya murid begitu ya, melihat Habibnya itu iseng, tentu gimana gitu rasanya gitu kan, dalam hati itu, kayak gimana begitu. Summa qultu lahu, kemudian saya katakan kepada Habib Hasan, adik atau kakaknya Umar Al-Muhzar itu ya, idza ra'aita minni syai'an akhbirni bihi. Kalau engkau itu melihat sesuatu dariku, ya udah kasih tahu saja kepadaku. Faqala ra'aitani ams a'basu bi kadza faqultu fi nafsika kadza wa kadza. Kamu kemarin seuzonkan kepada saya. Jadi ini kasab ini ceritanya. Kamu kemarin seuzonkan ke saya karena tangan saya iseng memegang barang. Megang barang iseng. Seuzonkan kamu ke saya, padahal di dalam hatimu itu begini dan begini penyakit, segala macam ya. Subhanallah. Qala wa kana yukhbiruni bima af'aluhu fi baiti mustatirana. Kemudian di antara kasyafnya itu, Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf itu memberitahukan kepada Syekh Abdurrahman Al-Khatib tentang apa saja yang dilakukan oleh muridnya ketika berada di dalam rumah dan tidak diketahui oleh siapapun. Subhanallah. Naam. Terus waqala liyauman, kemudian Habib Hasan ini ya berkata juga pada suatu hari, ata'rifu rajulan, jadi Habib ngomong kepada kibinya gitulah. Saya bahasakan sederhana aja ya. Habib Hasan ini ngomong ke kibinya, Bin, kamu tahu nggak, pernah dengar nggak satu cerita? Apa ceritanya? Kamu tahu nggak seorang laki-laki yang dia itu menggelar sajadahnya, farasa sujadatahu, summa khatara lahul hajj. Kemudian ketika laki-laki ini menggelar sajadahnya dan hatinya tiba-tiba itu kerentak. Apa kerentak? Apa kerentak itu? Aduh. Terbesit dalam hatinya itu untuk melaksanakan haji. Kemudian fatarat bihi sujadah ila Makkah. Subhanallah. Kemudian sajadahnya itu terbang membawa orang tersebut ke Mekah. Jadi lantaran hanya ada lintasan hati ingin haji saja, ya, ada lintasan hati, ada lintasan dalam hati ingin melaksanakan haji, meskipun dia itu ingin sholat pada awalnya, ya, tetap sajadahnya berubah menjadi sajadah Aladin. Subhanallah. Langsung bisa itu membawanya ke Mekah itu. Subhanallah. Siap Kang Ahmad Sapari.
Subhanallah. Fahajja ma'an nas. Terus pergi ke Mekah, haji dia bersama manusia, bersama orang-orang. Summa adat bihi sujadah ila tarim. Kemudian sajadahnya itu bersama Habibnya ini balik lagi dari Mekah ke Tarim. Faja'altu a'uddu man yusharu ilaihi bisalah wa yaqulu laisa huwa. Terus kan namanya murid kan, namanya Kibin kan. Itu menyetorkan nama-nama. Oh ya, yang Anda maksud ini siapa barusan, Beb? Fulan. Ya, orang ini bukan. Oh, bukan. Si Fulan. Al-Wali As-Saleh, Al-Wali Al-Gutub. Oh, bukan. Sampai berapa banyak tokoh-tokoh yang disebutkan nama-namanya itu ketika disodorkan namanya kepada Habib itu, semuanya dikatakan, oh, bukan itu. Faqultu man huwa. Terus siapa? Faqala sahibuk. Ya siapa lagi kalau bukan ini? Tuh, kalau bukan gurumu ini, gitu. Jadi Habibnya ini memiliki karomah, disampaikan kepada muridnya, kemudian mempertanyakannya, sebenarnya siapa itu yang memiliki karomah seperti itu? Ya siapa lagi kalau bukan gurumu? Ya ini orangnya itu. Yang ketika sholat, Allahu Akbar, kemudian dalam hatinya itu terlintas ingin haji, maka sajadahnya itu membawanya pergi ke Mekah dan haji bersama dengan orang-orang. Subhanallah, luar biasa. Jadi dia inilah yang menceritakan tentang garomahnya sendiri. Luar biasa ini. Siapa sih? Namanya Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Nah, siapa itu? Adik dari Umar Al-Muhzar. Adik dari Abu Bakar As-Sakran. Kan banyak dulur-dulurnya. Aladin saja kalah. Nah, kalau Aladin itu hanya dicerita di film. Kalau ini ada di fakta ini. Karena leluhurnya adalah para habaib. Begitu. Karena ini adalah leluhur para habaib. Subhanallah.